Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan dan anugerah nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali belajar bersama-sama tentang fikih 4 madhab, perbandingan madhab. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai makna apa itu fikih, dan kemudian apa itu usul fikih. Mudah-mudahan masih ingat. Hari ini kita akan belajar apa itu madhab. Ada yang tahu madhab itu apa? Madhab. Mazhab. Mazhab bukan mazhab, tapi madhab pakai dzal. Madhab kan ada madhab Hanafi yang kita kenal ya, yang umum kita tahu, madhab Hambali, madhab Syafi'i, sama Maliki ya, Imam Malik. Secara bahasa madhab itu maknanya adalah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah ma, yang kedua adalah zahaba. Ma itu artinya apa? Ingat pelajaran bahasa Arab kita kemarin? Ma hadza, apa artinya? Nah, ma hadza apa ini? Ma dzalika apa itu, kan gitu. Jadi ma itu merupakan kalimat tanya. Ma. Kalau setelah kata ma itu ada tilka atau ada lika, artinya apa ini atau apa itu. Sementara di dalam kata madhab setelah kata ma itu ada kata zahaba. Zahaba artinya apa? Sudah ingat? Zahaba artinya pergi ya. Idhab ila fir'auna, nah gitu di surat Toha kan, innahu tagha. Pergi ke sana temui Fir'aun, dia udah keterlaluan, udah terlalu. Zahaba dia pergi. Ma zahaba artinya mau pergi kemana? Nah, secara bahasa. Atau mau lewat mana? Boleh. Mana seperti itu. Sehingga kata madhaba ini orang menyingkatnya menjadi madhab. Madhab itu artinya mau pilih yang mana. Apakah mau pilih rasa kari ayam? Nah, mau pilih rasa apa? Soto gitu. Sama-sama mie instan kan gitu. Mie instan kan ada rasa kari ayam, ada rasa soto, sama-sama mie instan. Hah? Aliran, boleh disebut dengan aliran. Nanti perbedaan pendapat mengenai suatu masalah. Kayak subuh kan ada mau kunut, ada mau nggak kunut. Nah, itu silahkan. Masing-masing punya dalilnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi madhab artinya adalah tadi itu mau pilih yang mana, atau mau pakai apa, mau ambil ibarat makan mie instan ini
mau rasa apa ngambil silahkan, sama-sama mie instan. Tuh. Jangan sampai yang dimakan bukan mie instan, yang satu makan mie instan, yang satunya makan nasi. Nah itu udah beda. Kalau masih sama-sama mie instan, cuman beda rasa doang, nggak ada masalah, boleh, silakan, bebas. Tidak ada yang salah. Jadi jangan sampai kita berpikiran kebenaran itu hanya satu. Nah ada juga yang bilang kayak gitu ya. Kebenaran itu ada satu. Pasti ada yang benar. Tidak. Kebenaran itu banyak dan semuanya benar. Kecuali di dalam masalah usul. Nah, jadi di dalam fikih itu ada dua hal. Ada masalah usul atau masalah pokok. Ibaratnya pohonnya sama nih pokoknya satu, kayak tadi itu sama-sama mie instan. Nah itu masalah usulnya, pokok. Selama ini sama-sama mie instan nggak masalah, mau makan rasa apa nggak ada masalah, sesuai selera masing-masing kan gitu. Nah, jangan sampai yang berbeda adalah pokoknya tadi, yang satu makan mie, yang satu makan nasi. Nah itu udah beda. Jadi pokoknya sama. Kalau pokok pohon itu ada pokok, ada ranting. Selama pokoknya itu sama, ya nggak masalah, rantingnya beda-beda, monggo gitu. Selama makan mie instan nggak ada masalah, mau rasanya beda-beda, monggo. Tinggal sesuai dengan selera dan kondisi masing-masing. Mau pakai pedas atau enggak, mau pakai minyak atau enggak kan gitu. Yang paling pastikan itu yang dimakan adalah mie instan, bukan yang lain. Kenapa kok bisa berbeda? Apakah di zaman Rasulullah sudah ada seperti ini? Ada. Jadi bukan muncul belakangan di zamannya para imam, tidak. Dari mana asal usulnya? Asal usulnya itu waktu terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi di tahun berapa tuh? Udah ingat? Tahun berapa Hijriah perang Khandaq? 7. Yakin 7 ya? Jadi pada tahun ke-7 ya? Saya juga lupa. Kan pertama itu perang Badar, yang kedua perang Uhud, nah yang ketiga baru perang Khandaq. Perang Badar kan terjadi ke tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, perang Khandaq tahun kelima. Perang Khandaq. Perang Khandaq itu adalah perang di mana Rasulullah dan penduduk Madinah menggali parit di perbatasan Madinah, parit yang lebar, sehingga kuda musuh pada saat menyerbu kota Madinah tidak mungkin bisa masuk ke kota Madinah, karena nggak mungkin kuda itu bisa melewati parit yang begitu lebar. Gimana? 5 Hijriah kan? Betul, 5 Hijriah berarti. 5 Hijriah, sehingga kuda itu nggak mungkin lewat parit itu karena terlalu lebar paritnya. Jadi itu parit mengelilingi kota Madinah. Itu namanya perang Khandaq. Setelah selesai perang Khandaq, baru juga Rasulullah pulang ke rumahnya, baru juga duduk mau leyeh-leyeh, istilahnya kan, mau nyantai dulu, capek habis perang. Datang malaikat Jibril. Loh, kamu kok udah nyantai-nyantai gini? Musuh utamanya belum selesai katanya. Nah, gitu kata Nabi. Musuh utamanya belum selesai. Iya, yang tadi kamu menang itu di perbatasan Madinah itu baru musuh sampingan. Musuh utama kamu itu belum selesai. Belum kamu kalahkan. Siapa? Itulah yang menyebabkan perang Khandaq. Siapa penyebab perang Khandaq? Ada yang masih ingat? Ya, itu adalah kaum Yahudi ya, Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah itulah yang memfitnah, membuat isu, membuat, kalau zaman sekarang itu membuat pemberontakan lah kepada Nabi. Dia menggalang menggalang kekuatan di luar Madinah, menyatukan suku-suku di luar Madinah, ya kan, membuat fitnah supaya mereka semua bersatu menyerbu ke Madinah.
Itu orang Yahudi, balik lagi orang Yahudi dari dulu bikin masalah. Itu dari suku Bani Quraidah namanya. Jadi Nabi begitu diperintah oleh malaikat Jibril, lah itu Bani Quraidah penyebab perang Khandaq ini belum kamu selesaikan. Kalau kamu nggak selesaikan dengan Bani Quraidah, nanti perang ini bisa kejadian lagi gitu. Nah, Nabi karena diperintah sama Allah kan lewat malaikat Jibril, gimana caranya nih kan gitu. Nggak enak juga sama sahabatnya. Kira-kira kalau kita diperintah kayak gitu ngomong sama sahabatnya gimana? Yang kita, Nabi lihat sahabatnya masih raya-raya, lagi kipas-kipas, ada yang ngantuk-ngantuk, pada kecapean gitu kan, ada yang lagi balutin luka dan sebagainya. Kira-kira apa yang diucapkan? Hah? Berangkat lagi gitu kan kalau kita. Kalau kita gitu, ayo berangkat lagi, belum kelar gitu kira-kira kalau kita. Tapi Nabi enggak, Nabi bijaksana tahu untuk sahabatnya itu lagi pada capek dan enggak enak, punya rasa enggak enak kalau tiba-tiba nyuruh lagi sekarang. Sehingga beliau perintahnya menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa kiasan ya, bahasa yang bahasa yang indirect atau enggak langsung ya, ngomongnya enggak langsung nyuruh berangkat lagi, enggak. Wahai para sahabatku, kalian sholat asarnya nanti ya di wilayah Bani Quraidah. Tuh, sholat asarnya. Bilangnya gitu, sholat asar nanti di sana. Padahal itu pada saat itu waktunya masih habis duhur. Selesai perang itu, belum asar belum. Nabi perintahkan pada sahabatnya, wahai para sahabatku, kalian nanti sholat asar di Bani, tepatnya di Bani Quraidah. Artinya apa? Secara tidak langsung, lu ke sono gitu. Entar sholat asar di sono. Ya namanya sahabat diperintah Nabi. Siap ya Rasulullah. Ayo berangkat. Kita sholat asar di sono gitu. Ngomongnya gitu, sholat asar di sono gitu kan. Kalimatnya emang seperti itu. Diperintah Nabi. Nah, jalanlah ke sono. Jarak antara pusat kota Madinah ke Bani Quraidah itu cukup jauh. Di tengah perjalanan tiba-tiba waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Ibadah sekarang mah udah jam 6 kurang, misalnya maghrib jam 6 gitu kan, jam 6 kurang 10 nih, 10 menit lagi mau maghrib, bagaimana? Gimana kira-kira? Belum pada sholat asar itu. Nabi perintahkan sholat asarnya di sono, tapi waktu saat ini sudah hampir maghrib. Gimana kira-kira? Gimana? Sholat asar apa enggak? Itu pertanyaannya. Gimana? Sholat asar atau enggak? Hah? Asar enggak? Maghribnya aja. Yang lain? Gimana? Yang lain ada pendapatnya gimana? Sholat asar enggak nih? Soalnya gini, para sahabat waktu itu akhirnya ribut, ramai gitu. Sebagian bilang, terus nanti udah mau habis waktunya. Lah, Nabi perintahkan sholat asar kan tadi sono, itu kan perintah Nabi. Ya tapi kan waktu asar udah mau habis, bagaimana gitu loh. Sholat kan perintah Allah, itu pakai perintah Nabi gitu. Gimana? Akhirnya ribut, ya udah sebagian, udah pokoknya gue mau sholat asar, ada yang begitu. Gue nggak mau sholat asarnya telat, walaupun itu perintah Nabi, tapi nggak mungkin Nabi memerintahkan untuk nggak sholat. Gitu. Kalau sholatnya telat, ya udah, lu duluan aja deh, gue sholat dulu ya. Jadi sebagian sholat dulu di situ, asar. Sebagian enggak, gue ngikut perintah Nabi. Nabi perintahkan gitu ya, di sono ya di sono gitu kan. Ada yang begitu. Sebagian tetap jalan sono. Makanya udah sholat asar udah jalan terus. Waktu maghrib udah mau habis juga nih. Gimana nih, asar belum, maghrib udah mau habis nah. Belum nyampe juga ke Bani Quraidah. Terus gimana ya? Ramai lagi ribut kan. Yang tadi sholat asar, enggak, gua pokoknya mau sholat dulu. Akhirnya mereka sholat maghrib dulu di situ. Yang lain berangkat tetap ngikutin perintah Nabi. Karena Nabi bilang sholat asarnya di sono. Jadi sebagian sholat maghrib ada, yang sebagian lagi asar.
Sampai sono. Singkat cerita, sampai di sono sudah masuk waktu hampir tengah malam. Hampir tengah malam. Belum malam. Akhirnya terjadilah pengapungan Bani Quraidah dan berakhir dengan Bani Quraidah diusir dari Madinah karena mereka melanggar traktat perjanjian, hitam di atas putih, udah tanda tangan segel pakai metre 10.000 dilanggar. Di waktu itu ada perjanjian Madinah antara Rasulullah dan suku-suku Yahudi. Perjanjiannya adalah walaupun kita berbeda-beda agama tapi satu tujuan gitu, kira-kira. Itu zaman dulu udah ada. Agama boleh beda, tapi tujuan sama. Tujuannya apa? Tujuannya mempertahankan kota Madinah dari serangan luar. Jadi kalau ada orang luar menyerang, walaupun kita beda agama, tetap bersatu, harus saling bahu-membahu melawan serangan musuh dari luar. Nggak taunya ternyata dilanggar perjanjian ini. Si Bani Quraidah malah dialah yang menyebabkan kota Madinah diserang oleh musuh dari luar, kan melanggar perjanjian, udah ada hitam di atas putihnya. Perjanjian Hudaibiyah dilanggar, ya sudah, karena kalian melanggar pilihannya dua. Kalian mau saya anggap sebagai musuh, saya perangi, atau kalian tinggalkan kota ini. Ya mereka memilih untuk meninggalkan kota itu daripada diperangi, karena saya anggap kamu pengkhianat nih. Di mana-mana yang namanya pengkhianat negara ya pasti digantung kan gitu. Amerika jadi mata-mata di Uni Soviet atau Soviet jadi mata-mata di Amerika, terus ketahuan diapain kayak gitu. Nah, yang namanya mata-mata di mana-mana begitu, mata-mata sebuah negara. Ini juga sama, tapi diberi kesempatan. Kalian mau hidup atau mau pindah ke negara lain, kan gitu ibaratnya. Kalian lu mau hidup di Amerika atau mau jadi warga negara Soviet, tinggal milih gitu. Ya mereka, saya pindah negara aja. Ya udah monggo. Jadi jangan sampai ada kesan, wah Islam kok ini biadab, mengusir seenaknya orang Yahudi. Nah, mereka yang melanggar, mereka mata-mata. Pergilah mereka, selesai. Udah selesai barulah mikirin sholat tuh. Sholat itu terakhir mikirin. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana nih kami belum sholat asar katanya, karena kami melaksanakan mengikuti perintah engkau. Yang belum sholat asar gimana? Ya udah kalian sholat sekarang, asar, maghrib, isya. Emang nggak apa-apa loh, nggak apa-apa tuh boleh. Tapi kalau kami udah sholat asar itu juga nggak apa-apa, boleh tuh. Gimana? Yang ini boleh, yang ini boleh. Yang penting apa? Sholat, kan gitu, yang penting sholat. Yang nggak boleh tuh nggak sholat. Mau kunut boleh, mau nggak kunut boleh. Yang penting sholat subuh kan gitu, jangan sampai nggak sholat subuh. Kira-kira seperti itu, tapi boleh. Dari situ para ulama, nah nanti panjang ceritanya nih, para ulama mengambil kesimpulan ada namanya qadha, sholat qadha. Di qadha kan sholatnya kan qadha, bukan sholat ada. Qadha sholatnya di asar, sholat asar di waktu isya, sholat maghrib juga di waktu isya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada rumah kebakaran di tengah kita, sholat dulu atau nolongin kebakaran dulu? Nolongin kebakaran dulu, jangan sholat dulu. Oh, sholat dulu gua, orangnya keburu gosong kan gitu. Gimana gitu? Karena sholat itu boleh diqadha. Kalau ada keadaan darurat kan waktu itu perang darurat namanya. Kalau paritnya itu nggak jadi, ya kalau keburu datang musuh, ya kan habis warga Madinah dibantai. Bikin parit dulu, entah sholat belakangan, atau ke sana ke Bani Quraidah misalnya, sholatnya belakangan boleh diqadha. Kalau ada orang, kebakaran, begitu adzan sholat dulu gua. Allah lebih penting dibanding kebakaran. Nggak begitu cara berpikirnya. Tuh. Keburu mati, keburu gosong gitu. Jadi tolongin dulu, nyawa lebih penting dibanding sholat. Orang lagi sholat aja ada ular lewat, kita boleh kok bunuh dulu ularnya, lanjutin sholatnya.
Ada kelenjengking lewat, bunuh dulu kelenjengkingnya, lanjutin sholatnya boleh. Artinya apa? Nyawa lebih penting dibanding sholat. Kenapa? Kalau orang udah mati nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ibadah lagi. Tapi orang itu masih hidup kan, masih ada kesempatan taubat, masih ada kesempatan untuk ibadah, nambah pahala dan sebagainya. Tuh. Jadi dari situ para ulama menyimpulkan, oh ternyata berbeda pendapat itu boleh. Dan udah dari dulu tuh ada yang namanya madhab Abu Bakar, madhab Ibnu Mas'ud, madhab Ali bin Abi Thalib. Ada dulu. Jadi setelah peninggal Rasulullah, terus mereka nanya sama siapa? Ya para sahabat kan gitu. Para sahabat, apakah pendapatnya sama semua? Tidak. Pendapatnya juga beda-beda. Kalau tanya, boleh nggak? Hukumnya apa ini? Oh, hukumnya begini. Tanya sama Abu Bakar, nanya sama Umar, beda lagi hukumnya. Bisa beda, tapi pokok bahasanya sama. Kira-kira gitu ya. Madhaba artinya adalah madhab, boleh ngambil pendapat ini, boleh ngambil pendapat yang itu. Selama masih di dalam satu koridor, satu usul, satu pokok bahasan. Baik, itu mengenai definisi madhab. Nah, madhab yang kita kenal sampai dengan saat ini masih ada 4. Sebetulnya waktu itu madhab ya begitu banyak. Madhab banyak sekali, tapi yang kita kenal dan sampai bertahan sampai sekarang ada 4. Kenapa yang lainnya habis? Karena yang lainnya tulisan-tulisannya atau pendapat-pendapatnya tidak dibukukan dan tidak disebarkan oleh murid-muridnya. Jadi ada orang misalnya seorang imam bikin madhab, tapi karena dia tidak ditulis di dalam kitab dia sendiri dan kemudian disebarkan oleh murid-muridnya, lama-lama jadi habis, hilang. Tapi yang 4 madhab ini bertahan, kenapa? Karena begitu banyak muridnya banyak dan mereka juga rajin membuat kitab atau membukukan pendapat-pendapatnya sehingga tersebar luas ke berbagai wilayah di belahan dunia. Kalau di Indonesia kita yang paling umum menggunakan madhab Asy-Syafi'i, ini paling umum ya. Walaupun ada sebagian yang mungkin menggunakan madhab Hambali, tapi jarang yang di sini ada yang Maliki, Hanafi, itu jarang. Baik, kita kembali ke kisah sejarah ya, sejarah. Jadi madhab yang pertama di dalam buku ini dan memang berdasarkan sejarah, itu yang pertama adalah madhab Hanafi. Itu madhab yang paling tua. Madhab Hanafi ini didirikan oleh seorang imam bernama Imam Hanafi. Saya cari referensinya. Pada tahun 80 Hijriah. Pada tahun 80 Hijriah. 80 Hijriah itu jaraknya berapa lama setelah Nabi wafat? Ada yang tahu? Nabi wafat tahun berapa Hijriah? Hijriahnya 10 ya. Nah, tahun 10. Jadi karena Nabi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Jadi tahun 10 Hijriah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dan kemudian tahun 80 Hijriah Imam Hanafi lahir. Jadi jaraknya cuma berapa? 70 tahun. Lama nggak 70 tahun? Jauh nggak? Dari Nabi wafat sampai lahirnya Imam Hanafi, kira-kira jauh apa enggak? Enggak, 70 tahun dekat ya. Jadi, masih berasa banget suasana Nabi masih ada, sahabat masih banyak waktu itu. Jadi masih berasa banget. Jadi beliau lahir tahun 80 Hijriah. Masih dekat dengan Nabi, dengan kenabian, dan sahabat masih banyak, sehingga
ada pendapat dari buku-buku sejarah yang menyatakan bahwa Imam Hanafi ini salah satu imam tabi'in. Ada yang masih ingat tabi'in itu apa? Tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi. Itu namanya tabi'in. Jadi kalau sahabat adalah orang yang bertemu langsung dengan Nabi. Orang Islam tapi ya, orang Islam yang bertemu langsung dengan Nabi. Walaupun cuma sekali. Saya pernah ketemu Nabi sekali. Jadi orang Islam itulah definisi sahabat. Kalau tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi, orang Islam, walaupun cuma sekali. Ini namanya tabi'in. Kalau tabi'ut tabi'in, orang yang bertemu dengan tabi'in, orang Islam, walaupun cuma sekali. Nah, Imam Hanafi ini termasuk dari golongan tabi'in, karena beliau belajar beberapa hadis langsung dari siapa kalau nggak salah Ibnu Umar ya. Yaitu hadis tentang pentingnya belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas atau bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan. Itu adalah hadis yang beliau dapatkan dari Ibnu Umar. Sehingga Imam Hanafi ini dikategorikan sebagai seorang tabi'in karena belajar dari sahabat Nabi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah, kemudian wafat tahun berapa sih? Masehi. Hijriahnya nah ini dia ada. Oke. Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit dari mazhab Hanafi, lahir tahun 80 Hijriah sampai dengan wafatnya tahun 150 Hijriah. Jadi berumur kira-kira 70 tahun ya. Pada saat beliau wafat itu. Nama lengkapnya ada Imam Azam Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwato Al-Kufi. Nah, orang Kufah, dia orang Kufah. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka. Jadi Persia zaman dulu, zaman sekarang apa negaranya? Irak ya. Oke. Nama Irak dulu Persia, sekarang jadi Irak namanya. Jadi orang Irak atau orang Kufah, Abu Hanifah ini lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal 150 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Dia hidup di dua zaman, beliau hidup di dua zaman pemerintahan. Yang pertama adalah pada saat pemerintahan Bani Umayyah dan yang kedua adalah pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi itulah Imam Abu Hanifah yang mendirikan mazhab Hanafi. Beliau belajar ilmu fikih selama 18 tahun. 18 tahun belajar fikih, kira belajar fikih cuma berapa tahun ya? Cuma tiap subuh doang belajar fikih ya nggak apa-apa, namanya yang penting belajar lah. Ini belajar fikih 18 tahun kepada gurunya namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Kemudian beliau juga Abu Hanifah sangat hati-hati dalam menerima hadis. Jadi kalau hadis itu nggak asal telan aja, diteliti dulu sama dia hadisnya ini hadis bener apa hadis palsu, kira-kira seperti itu. Kemudian beliau juga punya kitab dalam bidang ilmu kalam, yaitu judulnya Al-Fiqhul Akbar. Dan beliau juga punya kitab Musnad. Jadi Musnad itu kumpulan hadis ya. Kumpulan hadis Musnad yang dikategorikan berdasarkan atau dikelompok-kelompokkan berdasarkan bab-bab tertentu ya, berurutan. Itu Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah yang tua yang kedua adalah Imam Malik bin Anas.
Jadi Imam Malik bin Anas lahir tahun 93 Hijriah. Kalau Abu Hanifah tadi 80, ini lahir tahun 93. Jadi selisihnya cuma berapa tahun? 13 tahun. Jadi Abu Hanifah umur 13, Imam Malik baru lahir, bayi. Ya, kira-kira sama kayak saya sama Pak Chandra lah. Jadi Pak Chandra SMP gitu kan, saya baru lahir gitu. Itu kali ya. Pak Chandra tua banget. 74, bener nggak? Oh, tamat SMA malah. Udah nakal. Saya baru lahir kan, kira-kira gitu ya. Jadi ini Imam apa namanya? Imam Hanafi, Abu Hanifah umur 13 tahun, Imam Malik baru lahir. Tahun 93 Hijriah sampai 179 Hijriah meninggalnya. Jadi umurnya berapa tahun itu? Oh, cukup tua ya. 86 tahun. Beliau wafat di umur 86 tahun. Nah, Imam Malik ini beliau tinggal di Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah. Jadi kalau Imam Hanafi tadi tinggalnya di Irak, Kufah, tapi Imam Malik ini tinggalnya di Madinah. Nah, Imam Malik ini agak berbeda dengan Abu Hanifah tadi. Kalau Abu Hanifah beliau banyak menggunakan hadis, bagaimana kita ketahui kemarin ya, pertemuan yang lalu, bahwa hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang sahih dan sebagainya. Nah, kalau Imam Malik bedanya adalah beliau lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah, karena beliau tinggalnya memang di Madinah, lahir di situ sampai meninggal juga di situ. Jadi kalau beliau lihat amalan penduduk Madinah berbeda dengan hadis, beliau memilih amalan penduduk Madinah dibandingkan hadis. Kenapa? Karena beliau meyakini amalan penduduk Madinah itu adalah amalan yang turun-menurun, yang sudah menjadi tradisi di masyarakat yang berasal dari Rasulullah gitu. Gak mungkin orang Madinah itu tiba-tiba mengamalkan suatu amalan, entah itu zikirnya, entah itu tata cara ibadah macam-macam lah. Gak mungkin kalau bukan dari Rasulullah kan gitu, dan para sahabatnya. Karena Rasulullah kan wafat dan tinggalnya di Madinah setelah hijrah. Makanya Imam Malik ini lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah jika berbeda dengan hadis. Jadi kalau ada hadisnya begini, kok penduduk Madinah beda amalannya, mendingan yang ini nggak dianggap gitu istilahnya. Apalagi hadis itu hadis ahad. Tapi kalau yang mutawatir, dia tetap pakai yang mutawatir, karena mutawatir itu bisa dikategorikan udah 99%, udah pasti betul lah, karena diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi kalau hadisnya itu ahad, walaupun itu sahih, kalau hadis ahad beliau tidak akan pakai jika itu berbeda dengan amalan penduduk Madinah. Jadi beliau lebih mengutamakan amalan penduduk Madinah dibandingkan hadis. Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik ini juga beliau menulis buku, masih ingat apa namanya kitabnya? Kitab hadis Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Al-Muwatta adalah kitab hadis milik Imam Malik, dan kitab hadis itulah juga yang dipelajari oleh Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu muridnya. Imam Syafi'i salah satu guru hadisnya adalah Imam Malik. Nanti pada saat remaja Imam Syafi'i belajar kepada beliau untuk kitab Al-Muwatta ini. Baik, kemudian yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Kita ringkas-ringkas saja ya. Yang ketiga adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini lahir pada tahun 150 Hijriah. Jadi tadi Imam Hanafi 80 sampai berapa? 150 ya.
Nah, jadi pada saat Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Kalau tadi dengan bedanya dengan Imam Malik, pada saat Abu Hanifah umur 13 tahun, Imam Malik lahir. Kalau ini dengan bedanya dengan Imam Syafi'i adalah pada saat Abu Hanifah meninggal tahun 150, Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan imam yang secara umur ya yang ketiga ya, dibanding mereka. Jadi paling tua itu Abu Hanifah, yang kedua adalah Imam Malik, yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Kenapa penting disebutkan urutannya? Karena mana yang lebih dekat waktu hidupnya tuh dengan masa kenabian dan para sahabat, supaya kita tahu ada urutannya. Jadi Imam Syafi'i adalah yang merupakan yang ketiga, tapi masih tak lahirnya tahun 150 Hijriah. Nah, sementara ada hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya zaman atau masa kurun, di dalam hadis itu dikatakan kurun adalah masaku. Setelah itu kurun berikutnya, setelah itu kurun berikutnya. Ada 3 kurun. Para ulama mengatakan satu kurun itu adalah 100 tahun. Jadi 100 tahun pertama sejak masa kenabian, 100 tahun kedua, dan 100 tahun ketiga. Itulah zaman yang terbaik, kata Nabi. Jadi 300 tahun di awal Islam lah. Sampai dengan tahun 300 Hijriah. Sehingga para imam yang 4 ini kita melihat beliau lahir di tahun 80, ada yang tadi tahun 93, ada yang tahun 150. Itu masuk dalam kurun pertama dan kedua. Jadi masih di dalam zaman yang terbaik sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi SAW mengenai 3 kurun tersebut. Jadi kalau kita mau belajar sesuatu ilmu tentang Islam, di 3 kurun inilah yang terbaik ulamanya, dan disebut dengan istilah ulama salaf. Ulama salaf adalah ulama terdahulu yang berada di dalam 3 kurun tersebut, termasuk ya para imam ini, ulama salaf namanya. Beda dengan imam yang setelah 300 tahun ini, setelah lewat, disebut dengan ulama kholaf, ulama zaman belakang, yang belakangan, bukan ulama zaman dulu. Juga Imam Bukhari masuk ulama salaf. Beliau lahir di masa kurun 300 tahun ini. Termasuk imam yang 4 ini, apalagi dia lebih tua lagi gitu. Ini Imam Bukhari belum lahir ini ceritanya, Imam Muslim apalagi belum lahir. Jadi kata Nabi, hadisnya itu sebaik-baiknya masa atau kurun adalah masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi 300 tahun dari sejak masa kenabian itu adalah masa terbaik bagi ajaran Islam. Jadi kalau kita pengen belajar agama Islam, ambillah dari kitab-kitab atau imam-imam yang berasal dari masa 300 tahun itu. Karena bisa kita verifikasi bahwa itu yang paling mendekati kebenaran. Jadi kalau imam-imam yang baru-baru ini, karena semakin jauh waktunya dari masa kenabian, dikhawatirkan semakin banyak distorsi ajarannya, sudah terkontaminasi dengan berbagai hal. Maka yang terbaik adalah kita belajar kepada golongan salaf ini, karena mereka lah yang memformulasikan, yang membukukan semua hal ya. Termasuk ada ilmu fikih, ada ilmu tajwid, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul, macam-macam. Itu zaman keemasannya ya, di zaman mereka berempat ini. Berbagai macam kitab ditulis dan dikarang, sehingga di zaman ini kita enak, udah tinggal langsung menikmati, tinggal langsung pakai, nggak usah pusing-pusing lagi bikin mikir dalilnya mana, hadisnya mana, Qur'annya mana, karena sudah dibuatkan formulasinya oleh para imam ini. Baik, Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, jadi muda umurnya ya, hanya 54 tahun usianya beliau sudah wafat.
Nah, Imam Syafi'i lahir di mana? Lahir di Gaza, di Palestina yang sekarang lagi bergolak. Ya, itulah tempat kampung halamannya Imam Asy-Syafi'i, itu di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah, dan wafatnya di Mesir. Beliau berkelana, dibawa sama ibunya itu pertama kali waktu masih kecil, umur 2 tahun, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Karena memang keluarga besarnya ada di sana, dibawa ke Mekah, dan beliau tinggal di sana dan belajar kepada para imam atau guru di sana. Beliau hafal Quran dari sejak kecil, dari Quran sudah hafal. Kemudian beliau juga waktu remaja belajar hadis di Madinah kepada Imam Malik, sampai dengan hafal kitab Al-Muwatta yang ditulis Imam Malik itu, beliau hafal juga semua hadis-hadisnya. Memang bukan kaleng-kaleng ya, kalau orang sekarang ya. Itu punya kecerdasan yang luar biasa dan daya hafal yang luar biasa. Bahkan beliau pada umur 15 tahun, ini ditulis, beliau sudah menjadi seorang imam, udah mufti, udah jadi kiai ibaratnya, umur 15 tahun. Oke, kalau kita kan di sini jadi kiai itu udah tua-tua ya, rambutnya putih gitu kan. Nah, jadi kiai itu. Beliau udah jadi kiai umur 15 tahun, udah dimintain pendapatnya, udah jadi guru lah istilahnya, Kiai Rahmat. Baru balik istilahnya 15 tahun. Soalnya apa ya? Ilmunya udah tinggi banget ya. Quran hafal, ya kan, hadis juga hafal, dan bukan cuma hafal, paham isinya dan sebagainya. Beliau menghafal kitab Al-Muwatta hanya dalam masa 9 malam. 9 malam. Coba kita hafalin hadis 1 malam berapa hadis? 9 malam kita cuma mungkin 1 hadis doang. Beliau 9 malam bisa hafal kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu nggak tahu berapa ribu hadis isinya dalamnya. Al-Muwatta hafal dalam hanya 9 malam saja. Betapa jenius orang ini, cerdas banget. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah Imam Asy-Syafi'i, yang paling muda di antara para imam yang 4 itu adalah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Imam Hambali ini lahir pada tahun 164 Hijriah. Jadi masih dalam kurun 300 tahun itu. 164 Hijriah, wafatnya 241. Nah, Imam Hambali ini adalah berguru salah satunya kepada Imam Syafi'i. Itu guru dan murid. Imam Hambali belajarnya ke Imam Syafi'i, Imam Syafi'i belajar hadisnya ke Imam Malik. Itu seguru seilmu. Yang agak berbeda itu adalah Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad ini yang kemarin saya cerita, beliau hafal 1 juta hadis, dan dari 1 juta hadis yang beliau hafal itu beliau pecah, beliau bedakan. Yang 700.000 itu adalah dhaif, yang 300.000-nya itu adalah sahih. Nah, beliau udah pecahkan, tahu. Nah, anaknya ini disuruh menghafal hadis yang dhaif. Jadi anaknya beliau, anak Imam Ahmad ini disuruh menghafal hadis yang 700.000 itu. Sehingga kalau ketemu hadis di luar itu udah pasti sahih gitu. Beliau hafal sekitar banyak hadis, dan beliau jugalah yang memfatwakan bahwa kalau orang mau jadi mujtahid, hafal harus minimal 400.000 hadis. Boleh jadi mujtahid. Boleh mengemukakan berfatwa, mengemukakan hukum sendiri. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Dengan syarat hafal 400.000 hadis. Nah, beliau ini yang mengemukakan hal seperti itu. Untuk istinbat boleh, artinya boleh berdiri sendiri ya, tanpa harus menukil atau mengambil pendapat orang lain. Boleh langsung dari Al-Quran dan hadis.
sehingga keluarlah produk hukum. Jika sudah hafal 400.000 hadis, begitu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, masih banyak imam-imam lainnya di sini, tapi kita hanya bahas 4 orang itu aja yang paling terkenal dan yang paling banyak diikuti lah pengikutnya sampai dengan hari ini. Baik, ada pertanyaan? Kitabnya apa? Hah? Kitabnya apa? Tadi Syafi'i sama yang belum disebut. Imam Syafi'i banyak kitabnya yang usul fikih kan ada. Kalau fikih kan ada ya. Dan ada juga kalau kitab usul fikihnya ada Risalah. Kemudian banyak macam-macam kitabnya di sini ada referensinya. Imam Malik Al-Muwatta. Kalau Imam Ahmad kan ada Musnad Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Nah, itu Imam Ahmad. Beliau punya Musnad juga, Musnad Ahmad. Banyak menulis kitab. Tapi kan yang dhaif itu tetap dicantumkan ya. Yang dhaif dicantumkan. Dhaif dicantumkan. Jadi beliau memisahkan antara mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dicantumkan. Bedanya apa sih Pak? Antara satu mazhab dengan mazhab lain, apa ada yang mencolok perbedaan? Perbedaannya yang tadi itu, perbedaannya mereka berbeda pendapat dalam cara mengambil kesimpulan hukum. Kayak Imam Abu Hanifah itu lebih mendahulukan logika. Logikanya masuk nggak nih? Jadi yang pertama kali berfatwa boleh membayar zakat pakai duit. Itu Imam Abu Hanifah. Ya, boleh nggak bayar zakat pakai duit? Hah? Paling tua. Paling tua. Boleh nggak? Boleh, mana dalilnya? Kan gitu. Tanya dalilnya bingung kan dalilnya. Maksudnya itulah. Dalilnya pakai logika, pakai namanya kias. Dalil akli. Nah, dalil akli. Karena dalil itu kan ada 4. Bukan 2, dalil itu bukan cuma Quran dan hadis. Dalil itu ada 4. Kalau ada di Quran, pakai Quran. Kalau nggak ada di Quran gimana? Pakai hadis. Kalau nggak ada di hadis gimana? Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Pakai namanya ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Kayak tadi itu, boleh nggak bayar zakat pakai duit? Ya kita nggak boleh ngarang sendiri. Kata siapa boleh? Ya kata Imam Hanafi kan gitu. Imam Hanafi yang pertama kali memfatwakan boleh pakai bayar zakat pakai duit. Ya sampai sekarang fatwa itu dipakai. Jadi kalau di akhirat ditanya nanti di akhirat nih ditanya sama Allah, kok kamu bayar zakat pakai duit? Kan Nabi aja bayar zakat pakai gandum sama korma. Loh, jangan kan pakai duit ya, pakai beras aja, mana dalilnya? Ya. Kan Nabi bayar zakat pakai gandum atau korma. Kita bayar zakat pakai beras, dalilnya mana? Ada nggak hadisnya Nabi bayar zakat pakai beras? Nggak ada. Kalau dalilnya nggak ada, kenapa kita pakai beras? Kan kita bisa beli korma di Indomaret. Kita zakat pakai, kalau mau ngikutin Nabi ya zakatnya pakai korma, atau kita beli gandum, kan ada juga gandum. Zakatnya pakai gandum. Tapi nggak pernah zakat pakai beras. Tapi zakatnya pakai gandum dan. Tapi kenapa boleh pakai beras? Balik lagi, itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Para ulama menyimpulkan, oh kenapa Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai korma? Karena itulah makanan pokok warga di situ. Jadi yang diambil kesimpulannya adalah itu makanan pokok. Nah, sehingga fatwanya para ulama kesepakatannya adalah ya makanan pokok di penduduk setempat apa? Tuh. Kalau badam itu kan, hudam itu adalah kifarat, denda atau hukuman karena kita melanggar. Orang umroh itu kan melanggar, potong kuku misalnya. Udah tahu lagi umroh, potong kuku, lagi pakai pakaian ihram, kena dam. Pak Ade tuh suka kena dam. Bayar dam atau denda, beda lagi. Oke, jadi tadi ya Imam Abu Hanifah adalah beliau lebih banyak menggunakan logika sehingga fatwa-fatwanya itu relevan bahkan sampai sekarang. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Malik tadi itu lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah dibandingkan hadis. Kalau beda dengan hadis, nah, pakai amalan penduduk Madinah, ngapain pakai hadis? Imam Asy-Syafi'i
dia sangat menggunakan hadis. Makanya Imam Syafi'i dikenal dengan apa gelarnya? Nasirus Sunnah. Di orang yang sangat menjaga dan membela sunnah. Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad, ada Imam Asy-Syafi'i punya pendapat atau cara berpikir yang sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Cuman beliau ada beberapa pendapat yang berbeda dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi setiap imam itu memang punya seperangkat ilmu dalam memahami teks dalil itu berbeda-beda. Perbedaannya bisa terletak pada kata. Kayak misalnya kemarin yang saya jelaskan mengenai apakah bersentuhan dengan wanita batal atau enggak. Kalimat Qur'annya kan aula mastum, bersentuhan. Nah, bersentuhan itu ada yang memahami itu sebagai kalimat langsung atau kalimat majaz. Nah, itu bisa berbedanya di situ. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu adalah kalimat langsung, selama bersentuhan kulitnya langsung tanpa adanya penghalang, nggak pakai baju, misalnya nggak pakai tangan panjang atau nggak pakai sarung tangan, bersentuhan ya batal karena kalimat Qur'annya gitu. Tapi imam yang lain mengatakan itu adalah kalimat majaz yang namanya bersentuhan. Nah, ada tanda petiknya nih, bersentuhannya itu nggak sampai jima ya nggak batal. Masa cuma nyolek doang atau nggak sengaja kesentuh batal. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya. Baik, ada lagi? Tadi pertanyaan? Mungkin aja Pak. Ya. Berpikir aja gitu. Kalau dulu kan para imam ini hidupnya di wilayah-wilayah dan berkembang di wilayah tertentu gitu ya. Ya. Kayak misalnya Imam Hanafi itu kan mereka banyak dikenalnya di India gitu. Kalau Hambali banyaknya memang di daerah Madinah gitu kan, dan negara Mekah dan sekitarnya gitu. Terus Syafi'i itu daerah Mesir gitu kan, yang dan wilayah-wilayah yang berkembang lain. Nah ini karena zaman tadi 300 tahun yang disebutkan tadi ya, memang itu yang terbaik gitu. Nah setelah itu saya melihat bahwa ini kan berkembang gitu kan, orang Madinah pergi ke Mesir, orang Mesir pergi ke wilayahnya ke beda-beda imam sebenarnya gitu kan. Nah, sehingga begitu dia belajar bawa pulang, dia menyebarkan juga pahamnya itu gitu. Sehingga sekarang ini termasuk di Indonesia barangkali gitu kan, yang mungkin ada yang memahami Syafi'i, ada yang mengikuti Hanafi, ada yang mengikuti Maliki, dan yang empat tadi itu gitu. Sehingga kalau lagi duduk begini kok beda ya gitu. Mungkin itu yang bagaimana tadi mensikapinya kalau seperti itu gitu. Saat ini karena berkembang tidak lagi terwilayah gitu kan, tetapi hidup dalam bersamaan. Ya. Memang ada sebagian dari ulama lah atau ustadz ataupun kiai yang memang pulang dari belajar di Madinah membawa ajaran yang berbeda dengan praktek yang dilaksanakan di wilayah dia sendiri, di Indonesia lah misalnya. Nah belajar di Madinah atau belajar di Mekah gitu kan. Ya itu memang kalau kita melihat sih itu sebetulnya kurang bijak. Kenapa? Karena memang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah jadi praktek di masyarakat pada umumnya, dan itu menimbulkan keresahan. Padahal pada imam terdahulu tidak seperti itu. Enggak usah pada imam terlalu jauh ya, pada para kiai kita pendiri bangsa ini dulu, tokoh-tokoh bangsa kita saling menghormati. Dalam arti menyesuaikan. Saat Imam Syafi'i berkunjung ke wilayah di mana Imam Ahmad di situ menjadi imamnya, ya beliau nggak kunut, nggak baca kunut waktu subuh. Syafi'i kan gurunya berkunjung ke wilayah Imam Ahmad, mereka kan muridnya.
Tentu muridnya nggak mungkin jadi imam sholat kan gitu, ada gurunya kan. Silahkan ya, jadi imam Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i di belakang udah ini nih kunut nih, imam gua dulu kunut semua tuh kan gitu, kira-kira seperti itu. Kata Imam Syafi'i nggak kunut, begitu subuh, begitu takbiratul ihram saya ini langsung nggak kunut. Dia benar, Mam, kenapa nggak kunut? Kan bukannya kunut itu sunnah. Ini beda wilayahnya, di sini nggak ada yang kunut. Tuh, itu. Begitu Imam Ahmad, begitu Imam Ahmad yang berkunjung ke wilayah Mesir, tempat dulunya Imam Syafi'i itu, beliau jadi imam, kebetulan di masyarakat, ya beliau kunut. Karena melihat masyarakatnya itu kunut, jadi harus seperti itu, kita tuh fleksibel, mengikuti masyarakatnya seperti apa. Kalau masyarakat itu adalah kunut, ya kita pakai kunut. Kalau kita jadi imam, kalau masyarakat itu kebanyakan nggak pakai kunut, ya nggak usah pakai kunut. Kalau kita jadi imam, jangan maunya sendiri gitu. Gua sih udah biasa kunut, ini sunnah. Kalau ditinggalkan, rasanya nggak enak, misalnya gitu kan. Udah tahu masjidnya tuh nggak kunut, dia kunut sendiri. Imamnya udah ruku, baca kunut dulu dia. Itu salah tuh kali. Nama salat subuh itu ngikutin imam gitu loh. Kalau imamnya itu kunut, ya ikut kunut. Jangan nyeleneh. Kalau imamnya nggak kunut, jangan kunut gitu. Kan ada tuh kalangan yang sangat yang merasa kunut itu adalah sunnah, sehingga waktu imamnya nggak kunut, ya kunut sendiri. Atau sebaliknya, ada orang yang merasa kunut itu nggak perlu, nggak sunnah, imamnya kunut, dia nggak kunut, ya diam aja. Tuh, artinya dianggap bahwa terlalu fanatik dengan mazhab. Itu dia menganggap hal-hal yang furu itu jadi usul, hal-hal yang remeh-temeh, yang kecil itu jadi hal yang penting, yang pokok. Padahal kunut nggak kunut itu adalah furu, masalah cabang, masalah yang sepele. Mau ditinggalkan, mau dibaca, ya monggo terserah. Ada lagi yang lain? Pak Anto tadi, silakan. Ya. Tapi kita ada nasabnya ya, seperti ulama kita ya. Kenapa sih pilihannya yang dibawa kemari gitu? Oh ya itu kan tergantung murid-muridnya tersebar di mana. Kalau muridnya kebetulan murid Imam Syafi'i, yang banyak tersebar di sini ya ajarannya Syafi'i kebanyakan. Tapi kayak di tempat lain, di Maroko misalnya, karena di sana memang murid-muridnya banyak murid-murid Imam Malik, ya Malik. Kayak Ustadz Abu Somad cerita kan, saya kalau di Maroko sholat nggak pakai sidekap, Allahu Akbar, tangannya ke bawah begini. Kalau sidekap aneh, orang nggak ada yang sidekap soalnya. Imam Malik kan Allahu Akbar nggak perlu sidekap, begini aja. Begitu sidekap, ya beda sendiri, yang lain begini semua. Gua sidekap sendiri kan aneh, jadi ya ikutin aja, jadi supaya nggak aneh. Itu boleh, nggak masalah. Jadi tergantung wilayah mana yang banyak mengamalkan ajaran madzhab tertentu, ya tergantung murid-muridnya yang menyebarkan ke wilayah itu, kan murid-muridnya ini yang menyebarkan. Ustadz-ustadznya dari mana? Itulah. Ya, berarti awal kalau di Nusantara ini. Ya itu. Ya. Dia terutama Wali Songo, kemudian dulu kan yang menyebarkan Islam di sini kan ya Wali Songo lah. Itu semua madzhabnya Syafi'i rata-rata gitu kan. Termasuk juga ya kalau yang kita kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan pendiri NU, itu kan madzhabnya Syafi'i. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, itu juga madzhabnya Syafi'i. Mereka seguru ilmu awalnya. Nah, ya. Ada lagi? Mau tanya? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita tutup aja. Nah, mulai minggu depan ya, insya Allah kita akan mulai belajar ke materi itu bab niat. Seru ini bab niat. Hah? Libur. Rabu coba mah, dia kan Kamis. Enggak, saya Rabunya aja. Iya, ini yang libur. Kayaknya libur aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Mohon maaf jika memang ada yang salah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.